Suara Merdeka adalah salah satu surat kabar di Indonesia yang tetap eksis hingga sekarang. Sejak pertama terbit pada 11 Februari 1950, hingga kini masih setia menyambangi pembaca. Tentu, pencapaian ini tidak datang begitu saja. Kemampuan media massa ini meniti waktu dan beradaptasi dengan perubahan zaman merupakan hasil kerja keras pemimpin dan armadanya. Perjalanan sukses surat kabar ini juga hasil jerih payah Haji Hetami, pendirinya. Selain fakta-fakta yang berjalin menjadi cerita, di dalamnya menyisip nilai-nilai, spirit, strategi, dan cita-cita. Haji Hetami adalah tokoh yang berjuang di bidang pers. Hetami inilah yang mendirikan Suara Merdeka dengan segala jerih payahnya. Dengan bermodalkan Rp250.000 dari Kiai Haji Muhammad Idris yang merupakan ayahanda Hetami, mulailah dirintis surat kabar baru bernama Suara Merdeka. Percetakan masih dilakukan dengan alat milik NV The Lokomotif yang mencetak harian The Lokomotif dan Suluh Rakyat. Hetami di sini berbagi kepemilikan bersama Haji Abdul Qadir. Namun dengan berjalannya waktu, Haji Abdul Qadir menjual saham kepada Hetami dan sejak saat itu Suara Merdeka menjadi milik sepenuhnya Hetami. Karena dukungan para pembaca, karena dukungan support para biro iklan, para agen loper, alhamdulillah tahun 2013 kemarin Suara Merdeka mendapatkan penghargaan sebagai koran regional terbaik se-Indonesia. Cetakan pertama kali Suara Merdeka sebanyak 5.000 eksemplar. Meski masih berbagi dengan surat kabar The Lokomotif yang notabene berbahasa Belanda, Suara Merdeka tetap berjalan terus dan Suara Merdeka mendapat jatah cetak pukul 1 siang setelah The Lokomotif dicetak pada pukul 12 siang. Ungkapan pembaca adalah raja dipegang betul oleh Hetami dan armada Suara Merdeka masa itu. Semua berikhtiar tetap memberikan pelayanan yang terbaik meski dalam kesederhanaan. Maret tahun 1963, Suara Merdeka memiliki kantor sendiri di Jalan Merak 11A. Kantor tersebut dibagi menjadi ruang redaksi, tata usaha, ekspedisi, gudang kertas, dan percetakan. Kemudian Suara Merdeka memiliki mesin cetak sendiri hingga mampu mencetak 6.000 eksemplar per jam. Kesuksesan Hetami dalam membawa Suara Merdeka menjadi besar patut ditiru perjuangan, ikhtiar, dan juga semangatnya. Pria kelahiran Solo 24 Desember 1920 mengungkapkan ada 3 kata kunci sehingga Suara Merdeka menjadi besar. Kata kunci yang pertama yaitu belajar. Slogan Hetami adalah journalist must know everything under the sun. Yaitu adalah wartawan harus mengetahui segala sesuatu yang ada di bawah matahari.
Yang kedua adalah bekerja keras. Hetami juga mencontohkan langsung kerja keras terhadap armadanya. Bekerja keras juga menimbulkan disiplin yang tinggi dan kedisiplinan itu membentuk tanggung jawab. Bermanfaat bagi sesama merupakan kata kunci sukses yang ketiga. Bermanfaat bagi seluruh armada Suara Merdeka, Hetami pernah berkata bahwa jadikanlah usaha penerbitan Suara Merdeka sebagai sawah ladang kita bersama. Pada perayaan ulang tahun yang ke-32 Suara Merdeka, tanggal 11 Februari 1982, Hetami menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Suara Merdeka kepada Insinyur Budi Santoso. Penyerahan tersebut bertepatan dengan peresmian kantor redaksi dan juga percetakan Maskom Grafi di Jalan Kaligawe, kilometer 5 Semarang. Insinyur Budi Santoso meletakkan manajemen modern di Suara Merdeka. Suami dari Sarsa Winiarsi ini mengembangkan bisnis Suara Merdeka tidak hanya melalui surat kabar Suara Merdeka saja. Surat kabar Suara Merdeka memiliki banyak inovasi dalam tampilan dan juga isi kolom. Ya, Suara Merdeka punya keterikatan historis yang sangat dalam dengan saya. Sejak mahasiswa saya masuk di Undip tahun 74 ini, saya selalu membaca Suara Merdeka sebagai referensi, mencari informasi. Sekali lagi, dalam kehidupan saya di Semarang tidak bisa dilepaskan dari Suara Merdeka. Di dalam kapasitas saya sebagai ilmuwan maupun sebagai pimpinan di Undip, untuk selalu membaca Suara Merdeka sebagai bahan untuk mencari informasi, referensi di dalam kehidupan saya. Lalu mulai tahun pertengahan 80-an sampai sekarang, saya banyak menulis tentang masalah-masalah lingkungan dan sosial. Untuk masalah-masalah lingkungan, kemudian saya bukukan di dalam buku yang berjudul Bunga Rampai Manajemen Lingkungan. Itu kira-kira 80% tulisan yang saya tulis di Harian Suara Merdeka. Sungguh sangat bangga dan senang. Gagasan pengembangan anak perusahaan juga dibuat pada era Insinyur Budi Santoso, diawali dengan prakarsa surat kabar sore hari yang menyambangi pembaca ketika bersantai, maka muncullah wawasan. Surat kabar sore ini lahir pada tanggal 14 Maret 1986, dipimpin oleh Dr. Anda Sarsa Winiarsih, yang tidak lain adalah putri dari Haji Hetami. Harian sore ini berkantor di Jalan Pandanaran 2, nomor 10, Semarang. Meskipun terbit di daerah sebagai surat kabar lokal, wawasan mampu disandingkan secara nasional karena juga memuat berita-berita nasional dan juga internasional.
Tepat pada 7 April 1989, Suara Merdeka mengambangkan anak perusahaan bidang tabloid keluarga. Tabloid itu bernama Cempaka Minggu Ini. Salah satu keunggulan Cempaka Minggu ini adalah dapat dibaca oleh pangsa pasar 60% wanita dan 40% pria. Isi dari Cempaka Minggu ini merupakan segmen keluarga, potret kehidupan artis bersama keluarga, hingga potret kehidupan keluarga-keluarga yang layak menjadi teladan di Jawa Tengah. Sejak 2008, Cempaka Minggu ini berubah nama menjadi Cempaka. Kantor redaksi juga mengalami perpindahan dari Jalan Kaligawe kilometer 5 Semarang pindah ke Jalan Merak 11A Semarang. Kemudian inovasi dari media non-cetak, lahirlah Radio Suara Sakti FM, radio yang membidik kalangan muda, kelas menengah ke atas, lahir pada 15 April 1986. Kala berdiri, radio ini dipimpin oleh putra dari Haji Hetami, yaitu Tommy Bono Santoso Hetami. Radio yang mengudara lewat frekuensi 105,2 FM ini sekarang berkantor di Jalan Kawiraya 29 Semarang, tepat di mana Haji Hetami dulu tinggal. Suara Merdeka Cyber News merupakan inovasi yang mengikuti perkembangan zaman digital. Situs berita ini adalah salah satu situs online yang mengawali pemberitaan secara online di Indonesia. What do we have here? It's a very serious, delicate situation. I believe that we gotta go from DEFCON 4 to DEFCON 2, alright? Let's go! Ring the alarm, here comes the gun. Call me Mr. Hollywood, you better check it out. Ring the alarm, here comes the gun. Call me Mr. Hollywood, you better check it out. Radio Trax FM yang mengudara melalui frekuensi 90,2 FM ini juga menjadi satu dengan manajemen Suara Merdeka Network karena sebelumnya merupakan radio MTV on Sky. Terus jalan-jalan. Ikutin teknologi masa depan. Oh, berarti kalau teknologi jalan lo ngikutin dari belakang gitu ya? Wah, gila kacau banget. Kayak iPhone pas mau dikeluarin gue ikutin Bu, gila kalau belok doang tapi nggak gue beli. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nyanyi. Happy birthday. Jadi ulang dong. 1, 2, 3. There wrote a little song about that. You dig? Baik teman-teman, sesuai dengan instruksi pimpinan, maka apa yang diinstruksikan dari pimpinan dilaksanakan. Autospeed lahir dari gagasan Kukrit sebagai seorang pehobi slalom. Autospeed lahir pada tahun 2004. Isi dari tabloid yang berkantor di Jalan Merak 11A Semarang ini merupakan otomotif. Hal ini sangat tepat membidik segmen maniak otomotif di Jawa dan juga Bali. Dengan filosofi kecepatan dan ketepatan, tabloid ini hadir dalam 16 halaman. Inovasi lainnya berupa suaramerdeka.tv, kemudian juga TVku yang bekerja sama dengan Universitas Dianuswantoro, e-paper Suara Merdeka, PT Maskomedia yang bergerak di bidang percetakan, dan Suara Merdeka Mobile. Dia selalu menjadi teman di kala sepi, dia selalu menjadi teman di kala bahagia,
dan dia selalu menjadi teman di setiap suasana. Itulah makanya 64 tahun Suara Merdeka erat sehati sekarang kita pakai. Saat ini, dengan dimotori oleh generasi ketiga dari Suara Merdeka, yaitu cucu pertama Hetami Kukrit Suryo Wicaksono, Suara Merdeka lebih berkembang dengan berbagai ragam varian produk. Keseluruhan produk tersebut bergabung menjadi satu pada Suara Merdeka Network. Kini Suara Merdeka telah menjadi ciri khas Provinsi Jawa Tengah dengan slogan baru, Perekat Komunitas Jawa Tengah. Bicara Suara Merdeka, tentu bicara Jawa Tengah. Bicara Jawa Tengah juga bicara tentang brand ambassador-nya, yaitu Suara Merdeka. Begitu melekat nama Suara Merdeka dengan Jawa Tengah. Yes, all we care about is a party, giving them good vibes, good